Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Bertemu kita lagi pada channel Tuesday. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yaitu trigonometri. Sedangkan subbabnya yang kita bahas pada video kali ini yaitu aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus itu adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari sudut dengan panjang sisi-sisi segitiga. Bisa jadi dalam aturan sinus ini kita akan menentukan panjang sisi-sisi segitiga dan boleh jadi menentukan besar sudut-sudut dalam sebuah segitiga sembarang. Untuk memahami aturan sinus, yang pertama Ananda harus memahami konsep dari sebuah segitiga itu. Perhatikan konsep segitiga. Ada sebuah segitiga sembarang. Yang harus diingat Ananda untuk memberikan nama dari sebuah bentuk bidang datar ini segitiga sembarang yaitu dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini konsep yang harus dipahami. Lagi, yang harus Anda ingat, sisi ini sudut ya Ananda, sudut A, sudut B, dan sudut C. Di depan sudut A besar ada A kecil. Di depan sudut A besar ada A kecil, atau ini apa namanya Ananda? Atau panjang BC. Sama ya. Di depan sudut B ada namanya B kecil. Atau ini perhatikan AC. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Sedangkan di depan sudut C besar ada C kecil. Atau panjang dari AB. Ini konsep yang harus dipahamin Ananda. Kenapa dalam sebuah soal nanti Ananda akan bertemu tidak selalu diketahui A kecil. Bisa jadi nanti diketahui BC, panjang BC. Tidak selalu C kecil, boleh jadi nanti AB. Penamaan dari segitiga ini tidak selalu ABC. Bisa jadi PQR. Itu konsep yang harus ditanami dulu Ananda di kepala Ananda. Setelah paham seperti ini, kita ada di depan A besar ada A kecil. A kecil per sin A besar. Ini dia ya, sudut A besar. A kecil, sudutnya sin A besar. Sekarang kita lanjut ke B kecil. Apa kawannya Ananda? Sudut B besar, iya, sin B. Lagi, pasti sudah paham. C kecil, sudut C besar yang ini. Inilah yang dinamakan rumus aturan sinus. Apakah bisa selalu seperti ini? Tidak. Sekarang coba kita buat dengan, ingat, di depan sudut A besar ada B
C, maka sin dari A. Boleh. B, tadi AC, maka sudutnya adalah sin B. Oke. Sekarang si C adalah AB. Maka sudutnya C, sin C. Ini sama, Ananda. Inilah yang dinamakan bentuk umum dari aturan sinus. Oke, atau yang lebih bagusnya seperti ini. Ini boleh dibalik, Ananda. Sin A besar per A kecil, sin B besar, B kecil, sin C besar, C kecil. Kira-kira sudah paham menentukan konsep bentuk umum dari aturan sinus. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal. Oke, Ananda, sebelum kita masuk pada contoh soal, Ananda perhatikan tabel berikut. Tabel ini adalah bantuan nantinya untuk menjawab soal-soal aturan sinus. Ini adalah sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Oke, bantuan ini nanti bisa Anda lihat untuk menjawab berapa besarnya sebuah sudut. Oke, contoh sin 0, sin 30 setengah. Oke, silakan dilihat. Oke, kita masuk pada contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan panjang A pada gambar di bawah ini. Di bawah ini ada segitiga sembarang A, B, C. Panjang AC 20 cm. Panjang AC ini di depan sudut B, maka ini B kecil. Boleh Anda tukar. Di depan sudut A besar ada A kecil, berarti ini yang ditanya, atau si B, BC. Kita diketahui dua buah sudut, sudut A dan sudut B. Berarti di sini diketahui sisi, sudut. Ini adalah kemungkinan ya yang diketahui dalam sebuah aturan sinus. Yang pertama, sisi, sudut. Satu buah sisi dan dua buah sudut. Kembali lagi ke bentuk umum dari aturan sinus. Di sini ada A, B, C. Untuk bentuk umum ini, dalam penyelesaian soal nanti tidak sejalan ketiga-tiganya. Yang berjalan atau dalam proses hanya dua atau sepasang rumus yang kita gunakan. Bisa jadi A dengan B, B dengan C, A dengan C, atau B dengan C, tergantung apa yang diketahui. Oke, kita kembali ke soal. Di sini sudut A 135. Berarti A yang diketahui, B 30. Oke, ini satu konsep pemahaman yang harus Anda ingat. Berarti yang diketahui A dengan B. Berarti ada A, sin A, B, dan sin B besar. Karena yang ketahui A dengan B. Oke, kita lanjut. A kita, adakah A kita? Ini A dicari, nak. B kita 20, 135 derajat. Ini 30 derajat. A kita yang akan kita cari, sin A, sudut dari A, 135. Kemudian B kita tadi 20. Sin B
Sudut B kita 30 derajat. Sampai sini paham ya? Oke, setelah ini kita kalikan silang. Berarti A kali sin 30, Ananda bisa lihat dalam tabel sudut istimewa. Oke. A kali sin 30, sin 30 adalah setengah. 20 ini lagi kali sin 135, yaitu sin 135 setengah akar 2. Oke, lihat ya. Kemudian ini bisa kita bagi Ananda, tinggal ini 10. Berarti ini A kali setengah 10 akar 2. A saja ini dibagi ya Ananda. 10 akar 2 dibagi setengah. Oke, ini 10 akar 2, karena ini dibagi maka kita balik 2/1. Oke, ini bisa kita kalikan, maka hasilnya 10 akar 2. 10 kali 2, maaf, 20 akar 2 cm. Maka panjang A yang kita dapatkan adalah 20 akar 2 cm. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Contoh ini Ibu ambil dari soal UN SMK tahun 2015-2016. Tentukan panjang AB segi 3 ABC berikut. Panjang AB ini ya. Kalau Ananda sedikit kurang paham panjang AB, boleh Ananda buat lagi atau ganti. Di depan sudut AA kecil, di depan sudut C besar, C kecil, ini adalah B kecil. Sekarang yang diketahui adalah sudut C dan sudut B. Berarti yang kita dua rumus B dan C saja. Berarti kita buat B per sin B, C kecil per sin C. Sini paham ya? B kecil kita. Iya, 10 akar 3. Sin B besar. Oke, sin 60. C panjang AB, berarti C yang kita cari. Belum ada. Sin C berapa ini Nanda? 45. Oke. Sekarang kali silang. 10 akar 3 kali sin 45. Lihat tabel lagi Ananda. Ya, nanti tabelnya dicatat di buku catatan supaya tidak sulit membolak-balik video ini, mengembalikan dan lihat kembali. Oke. Kali sin 45 itu Ananda setengah akar 2. Kalikan C kali sin 60. Sin 60 di tabel yaitu setengah akar 3. Oke. Ini bisa kita bagi. Tinggal di sini 5 akar 3 kali akar 2 6, berarti 5 akar 6. C ini supaya lebih mudah Ibu buat seperti ini, per 2 sama.
C saja ini dibagi ini Ananda. Lihat panah Ibu. 5 akar 6 dibagi akar 3 per akar 2. Ini karena dia dibagi, ini dibalik ya Nanda. Akar 2 dibagi akar 3. Kalikan yang sejenis. 10 akar 6 per akar 3. Oke. Sekarang pertanyaan. Apakah ini sudah selesai? Oh, belum. Ingat pelajaran sebelumnya. Akar di bawah tanda per itu tidak boleh. Oke. Bagaimana solusinya, Bu? Kita rasionalkan dia. Berarti di sini 10 akar 6 per akar 3 dikali untuk merasionalkan kali akar 3 kali akar 3. Kalikan akar dengan akar. Ini 10 akar 18. Akar 3 kali akar 3 akar 9. 10 akar 18. Akar 9 berapa Ananda? 3. Oke. Sudah hilangkah akar 3-nya? Sudah. Tapi apakah ini benar sampai di sini? Boleh jadi tergantung option. Akan tetapi matematika itu adalah hasil yang paling sederhana. Akar 18 ini Ananda masih bisa kita sederhanakan. Berarti 10. 18 itu berapa kali berapa? Iya, 9 kali 2. Oke, 10 akar 9 berapa Ananda? 3. Berarti 3 keluar, tinggal di dalam akar 2. 10 kali 3. Iya, 30 akar 2 bagi 3. 30 bagi 3. Ini dapat 10. 10 akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Oke. Sedikit panjang. Tapi insya Allah kalau diperhatikan Anandisa bisa memahaminya. Kita lanjut Ananda pada contoh berikutnya. Pada contoh ini yang diketahui adalah sisi sudut. 2 buah sisi dan 1 buah sudut. Kalau diketahui 2 buah sisi dan 1 buah sudut, biasanya kita menentukan besar sudut dalam sebuah segitiga. Contoh soal, pada segitiga ABC, panjang sisi AC 16, panjang sisi AB 8 akar 2 cm, besar sudut B 45 derajat. Hanya 1 buah sudut. Yang ditanya, tentukan besar sudut-sudut segitiga yang lain. Berarti cari sudut A dan dicari sudut C. Oke, ini boleh kita depan ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Sini yang diketahui ACB dengan C. Berarti kita menggunakan B per sin B, C per sin C. B kita berapa Ananda? 16. Sin B besar 45. Iya. C kita ada Ananda? Ada 8 akar 2. Sin C. Oh, belum. Berarti sin C yang ditanya. Konsepnya sama, kalikan silang. 16 kali sin C sama dengan
8 akar 2 kali sin 45. Lihat dalam tabel Ananda. Iya, setengah akar 2. Oke. Yang ini bisa kita bagi nih Ananda. Tinggal di sini 4. 16 sin C 4. Ini 4 akar 4. 4 akar 4 berapa Ananda? 2. Masih bisa 6 sin C 4 kali 2. Oke. 16 kali sin C sama dengan 8. Sekarang kita butuh sin C saja. Berarti 8 bagi 16. Sin C itu bisa diperkecil, sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 setengah. Oke. Setelah sampai di sini, perhatikan tabel sudut istimewa. Berapakah harga sin yang setengah? Lihat tabel. Dalam tabel yang harga sin setengah. Lihat ke atasnya Nanda. Iya, berarti sudut C itu 30. Maaf, sin C yang harganya setengah adalah 30 derajat. Berarti kita mendapatkan sudut C 30 derajat. Sekarang sudut B sudah ada 45 derajat. Sudut C sudah dapat kita tadi 30 derajat. Oke. Yang harus diingat, besar dari semua sudut segitiga, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C harus 180 derajat. Kalau Ananda sudah dapat ini 45, ini tadi 30 derajat. Berapakah besar sudut A? Harus 180 derajat. Sudut A belum dapat. Sudut B kita tadi 45 derajat. Sudut C kita 30 derajat, 180 derajat. Ini dijumlahkan. Sudut A 45 ditambah 30, 75 derajat, 180. Oke. Kemudian ini dapat sudut A tambah 75 derajat sama dengan 180. Ini sudut A saja 180. Pindahkan ke kanan ini Ananda jadi minus 75 derajat. Sudut A itu 180 kurang 75, iya 105 derajat. Maka besar sudut A tadi adalah 105 derajat. Besar sudut B 45 derajat dan sudut C 30 derajat. Inilah hasilnya. Oke Ananda. Oke Ananda, setelah penjelasan materi sebelumnya, Ibu harap Ananda bisa paham dan menerapkannya pada latihan berikut. Ujilah kemampuan Ananda dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan terus mencoba. Kerjakanlah latihan ini pada bukuan latihan Anda. Usahakan kerjakan secara mandiri. Jika Ananda tidak paham atau kurang mengerti, bertanyalah kepada teman yang lebih paham dan
bertanyalah kepada guru. Oke, selamat bekerja. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Ananda share ini video. Semoga video ini bermanfaat dalam pembelajaran online kita pada saat krisis corona seperti saat ini. Jaga jarak, gunakan masker, jaga kesehatan Ananda. Selamat bekerja. Sampai jumpa pada materi dan channel Tuesday berikutnya. Selamat bekerja.